Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini, bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pecinta RHI, bacaan Injil hari ini terambil dari Injil Markus pasal 3. Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya Yakobus, yang kemudian keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan dalam Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Ibu, bapak, dan saudara-saudara pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Bila kita membaca bagian Injil ini, Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19, kita temukan ada 3 poin penting, yaitu tentang aspek pemanggilan, kemudian aspek pengutusan, dan yang ketiga adalah aspek penyertaan dengan kuasa. Pemanggilan itu berarti orang yang dipanggil dianggap layak. Ya, dianggap layak. Dan tentu sudah melalui proses pertimbangan. Kalau zaman sekarang ya semacam fit and proper test gitu ya, kira-kira gitu. Jadi tidak ngawur itu. Memanggil itu pasti ada pertimbangan. Kenapa Petrus terpilih? Kenapa Yakobus juga terpilih? Andreas, Filipus, Matius, dan seterusnya. Bahkan Yudas Iskariot yang disebutkan di ayat 19 yang mengkhianati dia. Udah tahu Yesus. Jadi orang-orang yang dipanggil, pemanggilan, ini adalah orang-orang yang dianggap tepat. Nah, aspek kedua adalah orang yang diutus, pengutusan. Dipanggil tentu ada sesuatu. Dan disebutkan dalam ayat ini, diutus itu ditetapkan menyertai dia memberitakan Injil. Menyertai dia memberitakan Injil. Menyertai dia berarti dia tidak boleh jalan sendiri. Berarti dia harus bersama Yesus di dalam melakukan misinya itu. Apa misinya? Memberitakan Injil. Apa? Berita sukacita. Apa itu? Yaitu bahwa manusia bisa diselamatkan kembali ke damai sejahtera karena Allah di dalam Yesus. Bukan karena syariat agama, bukan karena agama, bukan karena amal, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberkati di dalam Yesus. Injil, berita sukacita. Jadi mereka dipanggil, mereka diutus, dan di dalam Yesus mereka melakukan misinya itu. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek penyertaan. Kita akan bisa baca itu ayat 15.
dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Rupanya Tuhan tidak hanya memilih, dianggap tepat layak, tidak hanya mengutus dengan tugas-tugas dan apa yang harus dilakukan, tetapi juga ada bekal yang diberikan. Bekalnya adalah kuasa untuk mengalahkan kekuatan kegelapan. Disebutkan di sana kuasa untuk mengusir setan. Lengkap. Pemanggilan, pengutusan, dan penyertaan. Tapi persoalannya, apakah kita menyadari bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kita diutus untuk bersama Dia dan memberitakan Injil, berita sukacita? Tidak egois, hidup untuk dirinya sendiri, tidak. Orang beriman Kristen tidak diajari begitu. Yang penting kamu masuk surga, ya kumpulkan kebaikan amalmu sebanyak-banyaknya. Enggak. Di sini ada tugas untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang keselamatan yang sejati, menceritakan tentang jalan kebenaran yang sesungguhnya. Itu di dalam Yesus. Dipanggil, diutus. Nah, apakah kita juga menyadari bahwa kita selain dipanggil, bahwa kita selain diutus, kita ini disertai Tuhan? Disertai dengan apa? Disertai dengan kuasanya. Kalau sekarang kita tahu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Roh Kudus juga yang menguatkan kita. Nah, pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan, bila tiga aspek ini, ya, pemanggilan, pengutusan, dan penyertaan ini dihayati, maka kita menjadi orang-orang beriman yang diberkati Tuhan. Tidak hanya para rasul, tapi kita juga. Nah, ingat, para rasul pun tidak semua menerima berkat. Ada juga rasul yang kemudian meninggalkan Tuhan, mengkhianati gurunya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, rasul. Nah, oleh sebab itu hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari ayo kita bersama-sama menyadari kita dipanggil sebagai orang beriman. Ya, meskipun orang lain bilang kita ini kafir, biarin aja, karena mereka memang tidak beriman. Ya, kita sebagai orang beriman di dalam Tuhan. Lalu kita tidak hanya dipanggil, diutus di dalam Kristus untuk memberitakan berita sukacita. Dan yang terakhir, kita apakah merasa kita ini diberi penyertaan Tuhan dengan Roh Kudus-Nya? Semoga hal ini menjadi perenungan kita dan kita jalani hari ini sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan, dipanggil, dipilih, diutus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami supaya kami menyadari bahwa kami dipanggil, dipilih, diutus, dan disertai. Tuhan, berkatilah kami pecinta RHI renungan hari ini supaya kami menjalani hidup di tahun ini yang penuh pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan banyak masalah. Dan kami tetap setia di dalam Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.